teman-teman, kembali lagi di dalam channel Klajes. Kali ini kita akan membahas soal SKB Pengelola Pengadaan Barang Jasa Formasi CPNS tahun 2019 untuk bagian yang ketiga. Seperti biasa ada 15 soal yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi video terbaru dari Klajes. Oke, kita mulai soal yang pertama ya. Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai 32 juta rupiah yang tersedia di e-katalog dilakukan oleh A. Pejabat pembuat komitmen, B. Pengguna anggaran, C. Pejabat pengadaan, D. Pokja pemilihan, dan E. Bendahara. Untuk menjawab soal nomor 1 ini kita dapat lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal yang ke-12 disebutkan pejabat pengadaan dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas sebagai berikut, yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Yang kedua, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan yang ketiga, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang keempat, melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Nah, untuk soal nomor 1 ini kata kuncinya adalah e-katalog, yaitu metode pemilihannya dengan e-purchasing dengan nilai 32 juta rupiah. Berarti di sini masih dalam lingkup tugas pejabat pengadaan. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah C. Oke, lanjut soal nomor yang kedua. Pada suatu proyek pembangunan gedung yang dikerjakan oleh PT ABC menyebabkan kegagalan bangunan. Sanksi yang dikenakan kepada PT ABC adalah A. Sanksi denda keterlambatan, B. Sanksi pencairan jaminan, C. Sanksi ganti kerugian sebesar kerugian yang ditimbulkan, D. Sanksi daftar hitam selama 1 tahun, dan yang E. Sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Untuk menjawab soal nomor 2 ini kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 78 ayat 5E disebutkan sanksi yang ditimbulkan akibat kegagalan bangunan adalah ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Jadi jawabannya yang opsi C. Oke, lanjut soal yang ketiga. Yang dapat mengusulkan perubahan paket pengadaan yaitu A. PA, B. Unit kerja pengadaan barang jasa, C. PPK, D. PJPHP, dan E. PPHP. Untuk menjawab soal nomor 3 ini dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada bagian yang ke-6 tentang konsolidasi, di mana disebutkan PPK dapat mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA atau KPA. UKPBJ atau unit kerja pengadaan barang jasa juga dapat mengusulkan perubahan pemaketan kepada PPK, ke PA atau KPA.
Jadi untuk soal nomor 3 ini merupakan soal yang ambigu, di mana terdapat ada dua jawaban yang memungkinkan, karena di soal nomor 3 ini tidak disebutkan dalam hal apakah hal persiapan pengadaan atau perubahan paket pengadaan dalam hal persiapan pemilihan penyedia. Apabila dalam hal persiapan pengadaan, perubahan pemaketannya itu berupa dokumen persiapan pengadaan, maka PPK yang dapat mengusulkan perubahan pemaketan. Nah, tetapi di sini jawaban apabila teman-teman mendapat soal yang begini, soal nomor 3 ini, maka teman-teman harusnya saya sarankan memilih jawaban yang C, PPK. Oke, lanjut soal nomor yang keempat. Sanksi hukuman disiplin berat dikenakan kepada pokja pemilihan yang terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tipikor, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, dan E. Mahkamah Agung. Untuk menjawab soal nomor 4, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 82 ayat yang ketiga disebutkan sanksi hukuman disiplin ringan, disiplin sedang, ataupun disiplin berat dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PJPHP atau PPHP yang terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan yang pertama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang kedua Peradilan Umum, dan yang ketiga Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi jawabannya di sini adalah yang opsi D. Lanjut soal yang nomor 5. PA, KPA atau PPK atau pejabat pengadaan atau pokja pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan sanksi A. Disiplin ringan, B. Disiplin sedang, C. Disiplin berat, D. Administratif, E. Pidana. Untuk menjawab soal nomor 5 ini dapat kita lihat juga di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 82 ayat yang pertama, di mana disebutkan sanksi administratif dikenakan kepada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PJPHP atau PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Jadi sanksi yang dikenakan apabila pelaku pengadaan lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya, yaitu dikenakan sanksi administratif. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut soal yang ke-6. Bencana virus corona merupakan keadaan darurat yang terjadi pada zaman sekarang ini, termasuk ke dalam bencana A. Bencana nasional, B. Bencana dunia, C. Bencana alam, D. Bencana non-alam, E. Bencana sosial.
Untuk menjawab soal nomor 6, dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 13 tahun 2018 pada lampiran bagian 1.3 disebutkan keadaan darurat bencana dapat disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan bencana non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, virus corona termasuk wabah penyakit yaitu epidemi. Jadi merupakan bencana non alam. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut soal nomor yang ke-7. Yang tidak termasuk pengadaan khusus yaitu titik-titik A. Pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. B. Pengadaan barang jasa di dalam negeri. C. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan. E. Penelitian. Dan yang E. Tender atau seleksi internasional. Untuk menjawab soal nomor yang ke-7, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 di mana disebutkan ada beberapa kriteria atau keadaan dalam pengadaan khusus. Yang pertama, pengadaan dalam keadaan darurat. Yang kedua, pengadaan barang jasa di luar negeri. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Yang keempat, penelitian. Dan yang kelima, tender atau seleksi internasional. Jadi yang tidak termasuk pengadaan khusus yaitu pengadaan barang jasa di dalam negeri. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Lanjut soal nomor yang ke-8. Pemeliharaan bendungan X termasuk jenis pengadaan titik-titik A. Pekerjaan konstruksi. B. Pekerjaan jasa lainnya. C. Pekerjaan jasa konsultansi. D. E-purchasing. Dan E. Barang. Untuk menjawab soal nomor 8, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 1 ayat yang ke-30 disebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pemeliharaan. Pemeliharaan berarti merupakan pekerjaan konstruksi. Jawabannya adalah opsi yang A. Lanjut soal nomor yang ke-9. Yang tidak termasuk isi dalam KAK jasa konsultansi adalah A. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan. B. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. C. Biaya konstruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. D. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan. Dan E. Sumber pendanaan yang besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Untuk menjawab soal nomor yang ke-9,
kita melihat di dalam Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018, yaitu tentang perencanaan pengadaan barang jasa. Pada pasal 23 ayat yang ke-6 disebutkan, KAK penyedia jasa konsultansi paling sedikit berisi yang pertama, uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan. Yang keempat, sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Jadi di sini yang tidak termasuk di dalam KAK jasa konsultansi yaitu pilihan yang C, biaya konstruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Lanjut soal yang ke-10. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, tidak dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. komponen barang atau jasa, B. barang atau jasa pada tender cepat, C. barang atau jasa pada tender internasional, D. bagian dari satu sistem yang sudah ada, dan yang E. suku cadang. Untuk menjawab soal nomor yang ke-10, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2 disebutkan, dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan untuk penyebutan merek terhadap yang pertama, komponen barang atau jasa, yang kedua, suku cadang, yang ketiga, bagian dari satu sistem yang sudah ada, yang keempat, barang atau jasa dalam e-katalog, dan yang kelima, barang atau jasa pada tender cepat. Jadi yang tidak memungkinkan penyebutan merek adalah terhadap barang atau jasa pada tender internasional. Jawabannya adalah opsi yang C. Lanjut soal yang nomor 11. HPS tidak digunakan sebagai A. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, B. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, C. alat untuk menilai kewajaran harga satuan, D. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai HPS, dan yang E. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai HPS. Untuk menjawab soal nomor 11 ini, kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 26 ayat 5 disebutkan, HPS digunakan sebagai yang pertama, alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, yang kedua, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Yang ketiga, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Jadi yang tidak termasuk kegunaan dari HPS adalah dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran. Jadi
Jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut soal nomor yang ke-12. HPS digunakan sebagai A. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran. B. Dasar untuk menetapkan batas terendah penawaran yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa konsultansi. C. Alat untuk menghitung besaran kerugian negara. D. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai APS. Dan yang E. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih tinggi dari 80% dari nilai HPS. Jadi ini kebalikan dari soal yang nomor 11. Jadi yang ditanya adalah kegunaan APS. Jadi melihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal yang 26 ayat 5, maka dapat disimpulkan APS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk yang B, dia salah karena ada pekerjaan jasa konsultansi. Yang C, APS tidak digunakan untuk menghitung kerugian negara. Sedangkan untuk opsi yang D, di sini ada kata lebih tinggi. Sementara di dalam pasal 26 ayat 5, yaitu dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% dari nilai APS. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Lanjut soal nomor yang ke-13. Yang bukan metode pemilihan jasa konsultansi yaitu A. Penunjukan langsung. B. Seleksi. C. Pengadaan langsung. D. Repeat order. E. Tender. Untuk menjawab soal nomor 13, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, di mana disebutkan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas A. Seleksi, B. Pengadaan langsung, dan C. Penunjukan langsung. Jadi untuk soal nomor 13 ini ada dua yang tidak memenuhi kriteria dari metode pemilihan jasa konsultansi, yaitu repeat order dan tender. Sementara repeat order merupakan kriteria di dalam penunjukan langsung. Jadi untuk soal yang ambigu seperti ini, maka teman-teman dapat memilih opsi yang paling memungkinkan yang tidak benar, yaitu tender. Lanjut soal nomor yang ke-14. Penyelesaian sengketa kontrak diselenggarakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. LKPP, C. PA atau KPA, D. KPK, dan E. Mahkamah Agung. Untuk menjawab soal nomor 14, dapat kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, di mana disebutkan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama. Jadi yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa kontrak adalah LKPP. Jawabannya adalah opsi yang B.
Oke, lanjut untuk soal yang terakhir, soal nomor 15. Pengadaan pensil untuk setiap sekolah negeri di kota X dengan nilai 75 juta rupiah menggunakan bentuk kontrak A. Kontrak turnkey, B. Kontrak lamsam, C. Surat perintah kerja, D. Kwitansi, dan E. Surat perjanjian. Untuk soal nomor 15 yang ditanyakan adalah bentuk kontraknya, bukan jenis kontraknya. Oke, kita lihat di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 28 ayat 4 di mana disebutkan SPK digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah, pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah, dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Untuk soal nomor 15, pengadaan pensil termasuk dalam kategori pengadaan barang. Jadi pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta, paling maksimal 200 juta menggunakan bentuk kontrak yaitu surat perintah kerja atau SPK. Jadi untuk soal nomor 15, jawaban yang benar adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sekian 15 soal untuk SKB pengelola pengadaan barang jasa pada bagian yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi video terbaru dari Kelas CS. Salam pengadaan.